Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton di channel PPM Sunanul Muhtadin. Kali ini kita akan membahas tentang memaknai kemerdekaan santri di wilayah Pondok Pesantren Sunanul Muhtadin. Nah, kita bersama dengan salah satu pengurus yang ada di Sunanul Muhtadin. Kebetulan juga menjadi kepala sekolah. Nanti bisa diperkenalkan langsung. Kalau saya biasanya manggilnya Mas Kepala Sekolah karena masih muda gitu ya, Mas. Nah, sebelum ke topik langsung, kali ini Bapak Ibu semuanya, masyarakat, perlu diketahui bahwa Yayasan Sekolah Al-Quran Sunanul Muhtadin mempunyai program baru, yakni Sunanul Muhtadin Podcast. Nah, dan salah satunya adalah kali ini kita akan bertemu dengan Mas Kepala Sekolah. Nah, kalau saya bilangnya Mas Faruk. Nah, sekarang monggo Mas Faruk bisa memperkenalkan diri terkait aktivitas sebelumnya, terus kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga menjadi Kepala SMK Sunanul Muhtadin. Begitu ya, Mas Faruk. Terima kasih Pak Danang. Ini panggil Mas juga ya, karena ini lebih muda dari saya. Kalau saya dipanggil Mas, tak panggil Pak Ane katanya ya. Siap. Oke, jadi terima kasih Mas Danang. Jadi nama lengkap saya itu Muhammad Saunan Al-Faruk. Jadi bisa dipanggil Mas Faruk. Alhamdulillah kalau secara pendidikan saya pernah kuliah di UNESA dan juga di Universitas Negeri Malang. Jadi di prodi yang sama di manajemen pendidikan. Jadi salah satu yang melatar belakangi kenapa saya harus berhijrah ke sini, yaitu salah satunya karena aspek keilmuan, Mas. Jadi manajemen pendidikan ini kenal sekali dengan tata kelola pendidikan seperti itu. Jadi kalau ditanya sebelumnya ngapain, nah sebelumnya pandemi kemarin saya sempat di kampus, salah satu kampus swasta di Lamongan, jadi di dosen mata kuliah umum. Nah, tapi di sana saya bukan tidak sesuai dengan jurusan karena dari banyaknya kampus di Lamongan, dari 13 kampus itu hanya ada satu yang jurusannya administrasi pendidikan. Hanya satu. Ada satu dan kebetulan bukan kampus saya, sehingga kurang cocok secara keilmuan. Kemudian selain dosen, saya masih aktif di dunia pelatihan. Di sebelum pandemi kemarin, saya di Surabaya, itu ada lembaga pelatihan di bidang pendidikan. Nah, itu mulai dari fasilitator sampai jadi trainer seperti itu. Jadi ya memang efek pandemi ya. Jadi efek pandemi, pelatihan itu kan tugasnya umpul orang. Kita mengumpulkan orang, menyediakan pelatihan dan sebagainya. Tapi karena social distancing dan sebagainya, itu kita terbatas. Kita beralih ke webinar dan sebagainya. Tapi pada akhirnya saya harus bergeser kembali pulang kampung ke Lamongan seperti itu. Jadi salah satunya ya karena kecocokan dengan keilmuan. Seperti itu, Pak Danang. Siap, terima kasih Mas Faruk. Nah, kali ini kita harus ngobrol seru. Nah, tagline kali ini saya sampaikan Mas Faruk ya. Tagline kali ini adalah ngobrol seru ala santri keren. Nah, karena santri keren saat ini di dalam masa modern kali ini juga harus aktif dalam bersosial, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik ke masyarakat khususnya. Nah, setelah saya mendengar sejarah kalau bisa masa-masa Mas Faruk sebelum di SMK Sunanul Muhtadin, memang Bapak Ibu, Mas Faruk ini sudah masuk dunia pendidikan yang sudah lama dan dunia pelatihan pun juga sudah berpengalaman. Kebetulan saya ini adik kelasnya beliau ya, di perguruan tinggi yang sama di UNESA. Akhirnya kita dipertemukan kembali di lingkungan Pondok Pesantren Sunanul Muhtadin. Luar biasa, pengabdian beliau di dunia pendidikan sudah tidak dilakukan kembali. Nah, mumpung nih Mas Faruk, kita ini masih dalam momen kemerdekaan, momen Agustusan. Sekiranya pandangan Mas Faruk sendiri tentang Hari Kemerdekaan yang ke-77, betul ya? Yang ke-77 ini bagaimana pendapatnya daripada tahun-tahun sebelumnya? Kira-kira ada perubahan seperti apa? Kalau kita mengacu pada tagline-nya Hari Kemerdekaan ke-77, ini kan
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mendiskusikan terkait kemerdekaan, sebuah hari tempat ada diskusi panel di Lamongan itu, indikator merdeka itu bahagia, Mas. Bahagia ya. Jadi ada rasa-rasa perjuangannya. Jadi kalau tahun ini 77 ini mungkin kita bisa memaknai yang pertama yang secara faktual itu tahun-tahun sebelumnya kita tidak bisa upacara. Itu yang paling sederhana. Bisa upacara ya kan? Karena pandemi ya. Jadi yang pertama itu sehingga kita ketika kemarin kita bisa upacara, kita bisa hormat untuk hari kemerdekaan kita, itu rasanya bahagia sekali kan, seperti itu. Jadi ada rasa penantian seperti itu ya. Mendam sejak lama gitu ya. Iya, jadi ada mungkin 2 tahun ya. 2 tahun kita tidak bisa upacara offline kan, seperti itu. Itu salah satu aspek sederhananya. Jadi kita bahagia, merasa merdeka kan, seperti itu. Kalau pejuang-pejuang dulu mereka harus tumpah darah dan sebagainya kan, seperti itu. Lah, itu yang paling sederhana dan yang paling bisa kita hayati bersama. Tahun ini kita juga ada yang namanya implementasi kurikulum merdeka. Nah, di dunia pendidikan ini sudah lama untuk digodok untuk bahasan kurikulum merdeka ini. Jadi mungkin kemarin berbarengan ada kampus merdeka. Sejak saya di kampus kemarin ada wacana untuk kampus merdeka dan juga ada merdeka belajar untuk tingkat sekolah kan, seperti itu. Jadi hari-hari ini atau khususnya di tahun ini kemerdekaan ini bisa dimaknai untuk merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Kalau kita di salah satu saya di lali. Jadi kalau kalau saya join di komunitas guru belajar Nusantara, itu ada istilahnya semua guru semua murid. Semua guru semua murid. Jadi yang dinamakan merdeka belajar itu kita tidak terbatas mau belajar sama siapa. Mau belajar sama guru, mau belajar sama murid. Nah, ini yang hari ini harus kita sampaikan pada anak-anak bahwasanya sampaikan pada guru-guru, Jadi kita sampaikan pada guru-guru bahwasanya kita tidak hanya mengajar, tidak hanya transfer of knowledge, tapi kita juga harus belajar bagaimana memahami potensi anak didik yang bisa kita optimalkan, seperti itu. Jadi anak-anak kira-kira bisanya apa, kita fasilitasi. Meskipun kita mengajarnya katakanlah di SMK ini ada perhotelan. Oh, si A ini nanti mungkin lebih cocok di front office. Kemudian si B nanti mungkin lebih cocok ini. Meskipun semua kompetensi kita berikan, tapi tetap kita harus melakukan pemetaan. Kita belajar untuk memfasilitasi peserta didik, kayak gitu, Mas Anang. Itu esensialnya ke sana kalau di dunia pendidikan. Dipandang dari kemerdekaannya, ya kan? Kita sudah lama semenjak pandemi sampai sekarang kita alhamdulillah sudah bisa pulih ya. Kalau visi Indonesia adalah pulih lebih cepat. Nah, kita berpandangan bahwa pendidikan ini sebenarnya menjadi ruang terbuka bagi seluruh stakeholder, baik itu guru, murid, bahkan wali murid juga berinteraksi, didorong untuk lebih aktif daripada sebelum-sebelumnya. Nah, momen yang pas bagi kita untuk mempelajari tentang merdeka belajar. Sekarang yang kalau di sekolah merdeka belajar ya, kalau di perguruan tinggi pasti kampus merdeka. Nah, ini suatu visi yang perlu kita dukung bersama dan tentunya di lingkungan Sunanul Muhtadin. Nah, luar biasa, Pondok Pesantren Modern Sunanul Muhtadin ini baru berdiri sekitar 2-3 tahun ya. 3 tahun ya, sebelum pandemi. Nah, sebelum pandemi. Bahkan peresmiannya pandemi. Pandemi. Tahun 2020 luar biasa dengan visi yang kuat, yaitu tentang membingkai dengan Al-Quran ya, karena yayasannya adalah Yayasan Sekolah Al-Quran Sunanul Muhtadin. Nah, kalau tentang pondok pesantren ini, Mas Faruk, Kepala Sekolah, bisa dijelaskan sekilas visi tujuan ke depan pondok pesantren ataupun secara umum dari Yayasan Sekolah Al-Quran Sunanul Muhtadin ini apa kira-kira? Jadi kalau kita di yayasan, Mas ya, jadi di yayasan namanya Yayasan Sekolah Al-Quran Sunanul Muhtadin. Jadi ini adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh seseorang yang memang peduli dengan dunia pendidikan, itu satu, dan juga peduli dengan Al-Quran. Jadi kalau awal saya di sini yang disampaikan adalah ingin mengembalikan Sedayu yang dulu itu menjadi titik di mana orang-orang belajar Al-Quran di daerah Gresik dan sekitarnya.
Oke. Nah, itu yang mungkin saat ini mulai agak berkurang seperti itu. Makanya nama yang diambil adalah Yayasan Sekolah Al-Quran seperti itu. Nah, untuk unitnya kita ada Pondok Pesantren Modern, jadi Pondok Pesantren Modern Sunan Muhtadin, kemudian ada Sekolah Menengah Pertama SMP, kemudian ada Sekolah Menengah Kejuruan yang sekarang spesialisasinya di jurusan perhotelan dan jasa pariwisata. Ya. Tapi secara general yang kita tuju grand design-nya adalah kita ingin membekali peserta didik kita atau santri kita dengan ilmu Al-Quran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan, ya kalau pondok sudah jelas ilmu kitab kuning, klasik, ilmu salaf dan sebagainya, itu kita juga ajarkan. Dan yang tidak kalah penting hari ini adalah unsur kebahasaan, Mas. Ya. Jadi di sini kita sudah ada kerjasama dengan BEC Pare, itu sangat terkenal, memang embrio kampung Inggris itu dari BEC ya. Jadi kita sudah MOU dengan pihak mereka, kemudian gurunya dikirim ke sini. Jadi ingin kita upgrade untuk memberikan pelayanan atau fasilitas kepada anak-anak untuk belajar bahasa. Kemudian kita bahasa Arab itu juga bersama dengan metode yang dipakai di Sitogiri, Al-Miftah. Jadi itu tadi Al-Quran, kemudian kitab salaf, kemudian bahasa, dan juga orientasi internasional, Mas. Jadi hari-hari ini kalau kita ngomong MEA, kalau kita ngomong general, itu kan jauh ya. Jadi sederhananya nanti anak-anak sekarang yang usia sekarang masih SMP, SMK, mungkin 2024 ini saingannya bukan saingan antar Sedayu sama Panceng, tapi sama Thailand. Ya, karena aspek global itu tadi. Nah, itu yang coba kita dorong sehingga nanti peserta didik kita punya wawasan internasional, bahwasanya saingan kita nanti tidak hanya tetangga desa, tapi sudah antar negara seperti itu. Apalagi sekarang sudah didukung dengan teknologi kan seperti itu. Sehingga 4 hal ini yang menjadi misi kita bersama, grand design kita bersama, agar anak-anak ini bisa terfasilitasi, tidak meninggalkan isi Al-Quran atau sisi keilmuan Al-Qurannya, dan juga bisa menyampaikan isi Al-Quran lebih luas lagi dengan wawasan global tadi, kayak gitu, Mas. Siap, luar biasa. Beberapa kalau saya tangkap kecerdasan spiritual yang nantinya akan mengangkat akhlaknya dari para santri pastinya juga dikuatkan. Yang kedua, kebahasaan yang artinya mereka juga akan dilatih, ya kan, dikembangkan kompetensi secara public speakingnya, bagaimana baik itu bahasa Arab, Mandarin kalau saya juga ada. Mandarin, SMK ada Mandarin. Bahasa Inggris juga. Nah, artinya pondok pesantren yang memang modern kali ini punya case yang kali ini bisa diberikan solusi. Salah satunya di pondok pesantren modern kali ini. Nah, selanjutnya Pak Mas Faruk. Nah, Mas Faruk saya manggilnya selalu Pak, Pak. Iya. Tapi sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Kadang kalau di pondok sering dipanggil Ustadz. Nah, ini Ustadz modern. Panggilnya Mas aja, Mas kepala sekolah. Nah, tadi sekolah Al-Quran Sunan Muhtadin ini punya visi yang besar. Saya rasa nggak hanya untuk 2024, tapi selanjutnya jangka panjang, karena saya lihat sendiri gedung yang ada di sini juga sudah benar-benar mendukung, tinggal bagaimana memberdayakan, mengembangkan untuk para santri. Nah, terus selanjutnya Mas Faruk, ini lebih fokus kepada SMK. Nah, kebetulan Mas Faruk ini juga menjabat di kepala SMK Sunan Muhtadin, yang mana kepala SMK Sunan Muhtadin saat ini juga punya tantangan. Saya rasa Mas Faruk juga punya tantangan, jurusannya yang ada sekarang perhotelan dan jasa pariwisata. Yang saya ketahui di Kabupaten Gresik itu masih 0. Masih pertama. Dan pertama ini ya. Dan pertama. Artinya tantangan untuk mengenalkan atau mengedukasi ke masyarakat ini lebih banyak. Nah, dan saya rasa dunia pariwisata ataupun perhotelan saat ini juga lagi naik-naiknya. Makanya mungkin peluangnya di situ ya, Mas Faruk. Potensinya juga. Nah, ke depan bagaimana sih cara Mas Faruk sendiri sebagai kepala sekolah untuk mengembangkan para santrinya ataupun muridnya supaya bisa mempunyai kompetensi yang ahli ataupun yang berwawasan yang luas
terutama di dunia pariwisata dan perhotelan. Oke. Nah ini. Jadi kalau kita general ya, karena nanti tujuannya kita tidak hanya perhotelan pariwisata, tapi Betul. mungkin kita juga harus menambah jurusan DKV dan lain sebagainya yang hari ini memang dibutuhkan. Betul. Jadi kita punya visi keren, menjadi sekolah keren. Siap. Jadi keren itu akronim dari kreatif, kemudian edukatif, kemudian religius dan nasionalis. Siap. Jadi pertama kreatif. Jadi hari ini kalau kompetensi itu kita bisa belajar dari Google, dari YouTube dan sebagainya, dari guru dan sebagainya. Tapi kalau tidak kreatif, saya kira nanti kita tidak bisa bersaing secara global. Jadi unsur pertama kreatif. Kemudian edukatif ini kita harapannya bisa selalu belajar. Jadi kalau di istilah pendidikan ada lifelong education, belajar sepanjang hayat. Nah, itu yang kita tuju. Jadi kita bisa beradaptasi, mempelajari hal baru. Jadi kita selalu upgrade seperti itu. Kemudian yang religi. Nah, religi ini kita tidak meninggalkan karena kita sekolahnya pun di lingkungan pondok pesantren seperti itu. Dan yang terakhir ini kadang yang sering kita temui ya. Jadi biasanya orang-orang yang punya skill kemudian punya wawasan global itu jarang punya jiwa nasionalis. Biasanya lebih memilih kerja di luar yang mungkin salary-nya lebih tinggi, gajinya lebih tinggi di sana. Ini kita cerita, mungkin kita bisa cerita tentang B.J. Habibie yang menolak di Jerman kemudian harus kembali. Ini salah satu jiwa nasionalis yang harus ditumbuhkan. Sehingga dengan 4 hal ini kita harapkan nantinya semua peserta didik kita bisa terfasilitasi, bisa benar-benar sesuai zamannya seperti itu Mas Danang. Jadi mulai visinya di sana. Nah, kemudian memang yang agak susah sedap ya ini ya. Jadi memang menjadi tantangan itu adalah terkait dengan pengenalan. Karena satu di Gresik ini menjadi program keahlian pertama. Kemudian kalau Gresik ini identik dengan kota industri ya, selain dengan kota santrinya. Mungkin kota industrinya juga sangat menonjol. Pertumbuhan KEK, kawasan ekonomi khusus dan sebagainya. Itu Gresik kalau daripada asal saya di Lamongan itu jauh. Seperti itu. Sehingga rata-rata kalau kita lihat SMK yang ada di Gresik, SMK sama dengan teknik. Ya, mungkin pandangan orang umum seperti itu. Ya, SMK sama dengan teknik. Ini yang mungkin kita coba edukasi. Jadi perlahan kita edukasi bahwasanya SMK juga butuh sisi lain. Nah, kenapa kita milih keahlian perhotelan dan jasa pariwisata? Salah satunya potensi wisata di Gresik juga tinggi. Ya kan? Kemudian yang kedua, desa-desa hari ini itu juga mencoba untuk menyebut desa wisata, memulai PAD dan sebagainya. Itu juga menjadi peluang buat kita. Dan yang terakhir terkait dengan peluang kerja. Nah, peluang kerja ini juga banyak dari hasil kita MOU dengan Aston, dengan Has atau dulu Pesona sekarang jadi Has Hotel itu kan mereka juga menyampaikan kita nunggu dari lulusan kuliah itu agak lama. Nah, biasanya SMK itu identik kalau magangnya nanti bagus, prakerja nanti cocok, biasanya langsung dipanggil. Itu karena memang industri persewaan penginapan itu juga sangat dibutuhkan. Sehingga itu yang mungkin perlahan tapi pasti kita coba mengedukasi masyarakat bahwasanya nanti SMK juga seperti ini. Nah, ini yang agak unik lagi. Jarang sekali pondok yang mungkin jurusannya kok perhotelan. Ini juga aneh kan seperti itu. Jadi biasanya kalau pondok ya mungkin jurusannya teknik jaringan, kemudian biasanya nggak otomotif biasanya sekolah swasta yang biasa, berarti bukan basically pondok. Nah, ini juga menjadi keunikan kita. Dari pondok kok milihnya perhotelan dan jasa pariwisata. Nah, ini jika kemarin ketika kita sosialisasi ke wali murid, ke calon-calon wali murid kemarin itu juga dipertanyakan, kenapa perhotelan? Nah, salah satunya ini aspek kedisiplinan. Jadi kalau kita main-main ke hotel itu mesti mereka rapi. Ya kan? Kemudian aspek pelayanan. Jadi mereka bisa melayani. Nah, ini yang nantinya juga menjadi mungkin
potensi ataupun kompetensi yang harus dimiliki para peserta didik kita, sehingga mereka bisa rapi. Lah kalau sudah rapi ini biasanya secara tampilan, kalau sekarang kalau kualifikasi pekerjaan mesti ada good looking kan seperti itu. Nah itu menjadi perhatian kita. Nah selain itu nanti juga ada beberapa hal yang mungkin sekarang hotel juga ada yang memang brandingnya hotel syariah. Nah ini yang coba kita tangkap, yang coba kita fasilitasi agar bisa mengarahkan nanti benar-benar SDM-nya cocok. Ngomong syariah tapi kemarin-kemarin nggak pondok, ini kan juga syariahnya syariah apa kan gitu. Nah ini nanti juga menjadi nilai plus buat kita. Jadi perlahan Mas Danang, jadi kita memang baru, jadi memang kita perlahan coba mengedukasi masyarakat, promosi, mulai dari media sosial, mulai dari itu kita coba semua. Siap. Jadi seperti itu. Nah, pemirsa, kita melihat benar-benar visi yang besar dari Sunanul Muhtadin, yang mana mereka berani untuk mengusung jurusan baru, termasuk baru. Saya juga mendengar bahwa Sunanul Muhtadin memang baru pertama ini, dan kalau di wilayah Gresik mungkin belum ada. Nah, kali ini saya juga sebenarnya mau memberikan pesan ke masyarakat, pemirsa. Kali ini selain Gresik menjadi kota industri, sebenarnya Gresik ini salah satu penghubung dari 4 daerah. Yang satu Lamongan yang kedua Surabaya Mojokerto dan Sidoarjo. Artinya tempat di Gresik ini strategis. Nah, cocok sekali Sunanul Muhtadin menjawab tantangan tersebut dengan adanya SMK khususnya, dan tentunya menyentuh dunia pariwisata. Yang kali ini saya lihat juga, kebetulan saya di wilayah Pantura, Mas Faruk. Jadi semakin industri pariwisata ini semakin naik terus gitu. Dan ini menurut saya adalah solusi. Tinggal bagaimana kita sebagai pendidik ataupun stakeholder yang ada di wilayah pondok ini untuk memberikan edukasi yang lebih masif, dan kita harus kerjasama untuk mendukung hal ini karena sangat baik sekali. Terkait pariwisata ini Gresik juga potensi loh, Mas. Jadi Gresik punya Pulau Bawean. Salah satunya itu yang mungkin jarang-jarang diketahui orang ya. Kalau biasanya hanya kenal Bawean Pulau Putri karena memang mayoritas laki-lakinya bekerja keluar. Sebenarnya pantainya juga levelnya kayak Bali gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ke Bawean atau mulai browsing sekarang Bawean itu ada Pulau Noko, itu miniatur Lombok. Kemudian ada Pulau Mumbul, itu Mumbul itu juga pantainya juga masih asri. Dan selain itu di Bawean itu masih kental untuk menjaga alam budaya itu masih. Jadi investor kalau bukan orang asli sana itu tidak bisa masuk. Misalnya kayak Madura. Nah itu juga menjadi potensi kita nantinya untuk kita yang nantinya akan ke sana. Jadi peserta didik kita mulai kita siapkan mulai dengan kebahasaan, mulai dengan wawasan internasional, dan juga bekal spiritual tadi, itu nanti bisa terjun di dunia kerja yang insya Allah kita semoga bisa bermanfaat di sana nantinya. Bisa membawa dampak kebaikan seperti itu, Mas Danang. Dan ini juga saya membaca artikel nih bahwa di Jawa Timur akan dibuka industri halal. Saat ini di launching di Sidoarjo. Namun untuk pendidikan mungkin saat ini saya lebih milih wilayah Gresik. Apalagi Gresik dikenal kota santri. Kalau industri halalnya belum terdukung oleh lingkungan, artinya lingkungan itu banyak. Ada industri, ada pendidikan, dan ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang mendukung ekosistem halal tersebut. Nah kali ini Sunanul Muhtadin sudah menjawab itu, mendukung halal tourism, kan? Konsepnya halal tourism, bagaimanapun budaya agamis kita juga harus diperkuat oleh SDM yang terutama yang berkualitas. Nah, saat ini Sunanul Muhtadin juga sudah menjawab hal itu. Nah, ini terakhir nih, Mas Faruk. Sudah terakhir, Mas, ya? Iya, kita nggak kerasa ini. Sudah hampir 1 jam. Nah, hari ini kita ngobrol tentang Agustusan, tentang pendidikan, terutama dunia pariwisata. Sebelum Mas Faruk nanti memberikan closing statement, saya memberikan
wacana bahwa dunia pariwisata, ya, pariwisata, perhotelan saat ini lagi benar-benar membutuhkan SDM yang berkualitas. Salah satu jawabannya adalah di Sunan Muhtadin. Nah, Mas Faruk, bisa disampaikan lagi ke pemirsa, sekiranya kita, ya, yang ada di Pondok Pesantren Sunan Muhtadin ini, bagaimana mereka bisa bergabung dengan kita. Terus selanjutnya peran serta dari guru ataupun dari stakeholder yang ada di sini untuk membentuk SDM yang berkualitas. Sekaligus closing statement. Oke, baik. Ya, silakan. Jadi yang ingin saya sampaikan di akhir sesi ini Mas ya, bukan akhir hayat ya, akhirnya wasiat nanti. Di pusat pendidikan itu ada pemerintah, sekolah dan juga masyarakat. Nah ini harus saling kolaborasi. Kenapa? Katakanlah kalau hanya pemerintah yang ingin memajukan pariwisata ataupun dengan memajukan untuk lowongan kerja dan sebagainya, ini juga tidak bisa tercapai kan seperti itu. Mesti masih butuh pendidikan, mesti butuh sekolah. Dan yang sering dilupakan adalah aspek masyarakat. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kami di dunia pendidikan ini juga sangat butuh partisipasi dari masyarakat untuk menyambut program pemerintah ataupun peluang-peluang yang ada, sehingga kita bisa berkolaborasi. Jadi nantinya ketika masyarakat juga butuh, kemudian dari pendidikan juga mensupport. Jadi kalau kita saling support ini jatuhnya akan bisa mencapai tujuan pendidikan itu Mas. Jadi salah satu contoh sederhana, katakanlah kita sudah ngajar di sekolahan, memfasilitasi peserta didik, kemudian di masyarakatnya lingkungannya kurang mendukung. Nah, ini juga menjadi polemik kan buat kita. Problem itu. Ya, tapi kalau kita, khususnya kalau SMK kita ya, saat ini SMK Perhotelan dan Jasa Pariwisata. Ada yang namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Masyarakat yang sadar dengan keberadaan potensi daerahnya seperti itu. Itu nanti juga bisa berkesinambungan, sehingga apa yang kita ajarkan nanti bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah, apalagi di pemerintahan juga ada program-program yang nanti bisa diakseskan seperti itu. Nah, itu nanti bisa kelihatan output pendidikan itu. Kalau Tripusat pendidikan ini jalan, tujuan pendidikan juga akan tercapai. Nah, itu yang balik lagi saya minta dukungan pada masyarakat, karena mau tidak mau ya itu tadi, aspek ini tidak boleh hilang. Dari pemerintah mungkin kita sudah ada beberapa program termasuk implementasi kurikulum merdeka. Nah, kalau masyarakatnya ini kita tidak ada yang support, ini juga termasuk salah satunya peserta didik Mas Anang. Masyarakat ini juga salah satunya adanya peserta didik ini juga dari masyarakat. Ya sopo sing sekolah kalau nggak masyarakat kan seperti itu. Nggak mungkin presiden baleni SMK kan seperti itu. Jadi aspek itu juga kami butuhkan. Jadi kita saling mendukung. Apa yang kiranya nanti dibutuhkan masyarakat, otomatis masalah sosial ekonominya kan seperti itu. Itu juga nanti bisa kolaborasi dengan SMK. Dan yang paling akhir Mas Anang, kita memang lembaga baru. Sehingga dengan adanya media, dengan adanya kita juga masih perlu dibantu kan seperti itu. Selain kita usaha, kemudian kita juga ada partner atau stakeholder yang nantinya bisa bekerja sama dengan kita. Saya kira itu Mas Anang. Jadi kita coba optimalkan Tripusat pendidikan ini, unsur pemerintahan, sekolah dan juga masyarakat ini bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ini cocok dengan tagline kemerdekaan ke-77 ini. Iya, sekali. Nah, terima kasih Mas Faruk atas waktu, tempatnya yang sudah memberikan peluangan dan mungkin wawasan juga Mas, bagi saya khususnya dan bagi masyarakat umumnya tentang bagaimana cara menghadapi pandemi, terus kita berdaya di dunia pendidikan, terutama di industri. Kalau bisa sekarang SMK ini adalah jawabannya, ya, jawaban tantangan yang ada ataupun problem yang ada di daerah. Nah, tadi pemirsa, Mas Faruk, Mas Kepala Sekolah ini yang luar biasa, masih muda, energik, dan saya rasa masih punya banyak waktu untuk mengembangkan, menggerakkan
dunia pendidikan yang lebih luas, dan sukses selalu untuk SMK Sunan Muhtadin ke depan bisa menjadi SMK keren ya, sesuai dengan visinya. Dan kali ini Pondok Pesantren Modern Sunan Muhtadin juga siap untuk memfasilitasi apapun yang masyarakat inginkan. Kalau ingin kolaborasi, kalau ingin belajar bersama di lingkungan kami, maka dari itu masyarakat perlu kita sharing dan perlu untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana lingkungan yang ada di Pondok Pesantren Sunan Muhtadin. Nah, mungkin itu Mas Faruk, terima kasih banyak sekali lagi. Kita jangan lupa tagline-nya Mas Faruk. Ngobrol seru ala santri modern gitu ya. Oke. Kalau saya bilang Sunan Muhtadin Podcast, kita jawabannya ngobrol seru ala santri modern. Oke. Terima kasih, saya tutup dulu. Saya selaku host di sini, Danang panggilannya. Kalau nama lengkapnya panjang Mas Faruk. Nama saya Sri Kurnia Abdi Pradana. Nah, itu panjang, bisa dipanggil Danang atau Mas Danang saja. Oke, saya selaku moderator ataupun host mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sunanul Muhtadin Podcast, ngobrol seru ala santri modern.